Bab 43-45. Presdir menikahi adik ipar. Hai, adiknya abang, akhirnya kamu datang juga sayang, abang sudah lama menunggumu. Seru Alvaro ingin memeluk sang adik, namun sayang langsung dihalangi oleh Alex. Peluk aku saja abang ipar, nanti biar aku sampaikan pelukanmu kepada istriku. Sahut Alex membalas pelukan Alvaro, membuat Alvaro mendengus kesal. Kau, kesal Alvaro yang tidak dapat memeluk sang adik. Sudah jangan marah-marah abang ipar, nanti wajahmu penuh keriput, kasihan kakak ipar nanti dibilang nikah sama om-om. Cengir Alex tanpa dosa. Astaga. Dek, kamu kuat tinggal sama laki-laki menyebalkan ini. Melihat ke arah sang adik, Arimbi tekeke mendengar ucapan sang abang, dikuat-kuatkan bang. Kekeh Arimbi. Apa maksudmu yang? Sewot Alex. Tidak, aku cuma bicara asal. Elak Arimbi, daripada laki-laki yang sedang manja tak ketulungan itu akan merajuk, susah untuk dibujuk, atau dia yang habis dimakan semalaman suntuk oleh suaminya itu. Cindy hanya terkekeh dan geleng-geleng kepala melihat ketiga orang itu. Klaus sudah bertemu suami dan Alex sudah pasti akan ribut seperti ini. Sudah kalian memang tidak bisa kalau tidak berantam setiap ketemu. Lerai Cindy. Dia yang bikin kesal yang. Aduh Alvaro ternyata tak kalah manja daripada Alex. Sudahlah kak, capek aku lama-lama denger kalian berantem mulu, heran deh, padahal udah tuir juga, tapi sifat masih kayak anak kecil, kapan sih kalian akurnya, kalian berdua tuh, orang paling berarti di hidup aku tahu ngak. Sewot Arimbi, karena pusing setiap ketemu selalu seperti kucing dan tikus. Maaf. Kompak kedua lelaki dewasa yang sudah membuat mood Arimbi amburadul itu. Ya dimaafin, sebentar lagi juga dimulai lagi. Ketus Arimbi dengan memutar mata males. Kamu kenapa hari ini bawaannya marah-marah mulu sih yang, kamu lagi ngak datang bulanan? Tanya Alex. Enggak. Tiba-tiba Arimbi langsung terdiam mengingat-ingat tamu bulanannya, sepertinya dia sudah telat 2 minggu. Kok diam? Tanya Alex. Mana ada, Arimbi kan datang bulannya awal bulan biasanya, sekarang pertengahan bulan. Sambar Cindy. Keknya aku, tapi nggak yakin. Gumam Arimbi. Ngak yakin apa sayang? Jangan bikin penasaran deh, ngomong yang jelas. Sayang. Belum selesai Arimbi meneruskan ucapannya, datang pengganggu di ruangan Alvaro itu, tiba-tiba memeluk Alvaro. Ayas. Sakit Al, rengek Laras memelas. Sopan sedikit Laras, saya ini pria beristri, dan tak patut kamu peluk-peluk sembarangan. Dan siapa yang izinin kau masuk ke ruangan saya? Bentak Alvaro dengan lantang, dan mukanya sudah berubah merah menahan marah. Tanpa belas kasihan Alvaro langsung mendorong Laras tanpa ampun ke lantai, membuat gadis itu meringis sekaligus ketakutan. Maaf aku rindu sama kamu Al, dan aku tadi ke rumah Mami tapi Mami bilang kamu ngak tinggal lagi sama Mami karena memilih menikah dengan wanita kampungan dan gak selevel dengan keluarga kamu. Ujar Laras dengan rasa takut-takut, berdiri kembali tanpa bantuan dari orang lain, yang lain pun tak sudi menolongnya. Laras adalah sahabat kecil Alvaro. Saat dia tinggal di kampung nenek dari maminya dan neneknya ingin menjodohkan Alvaro dengan Laras, namun Alvaro menolak perjodohan itu, dan memilih menikah dengan wanita tercintanya, dan meninggalkan rumah besarnya,
karena sang nenek selalu datang dan mengusik rumah tangganya, dan selalu menyalahkan sang istri, membuat Alvaro murka dan memilih membawa sang istri tinggal di sebuah apartemen mewah yang sudah dia beli, dan selalu membawa sang istrinya kemanapun dia pergi. Dia tak ingin istrinya dicelakai sang nenek. Tutup mulut busukmu itu, Ras. Kamu tak berhak untuk menghina istri saya tak butuh level-levelan. Kalian pikir istri saya seblak butuh pakai level, dan kamu jangan sembarangan main masuk ke ruangan saya. Di sini ada prosedurnya kalau mau bertemu saya. Sinis Alvaro. Maaf. Hanya itu yang bisa Laras ucapan. Dia sudah kepalang malu. Di ruangan itu bukan hanya ada Alvaro namun juga ada Alex dan Arimbi yang tidak dia sukai. Karena Arimbi bisa dekat dengan Alvaro dan karena Arimbi pula Alvaro mengenal Cindy, membuat dia benci. Nenek yang izinin dia masuk ke ruangan ini, kenapa? Angkuh sang nenek memasuki ruangan Alvaro. Cukup ya Nek, gak usah mengacau terus-menerus hidup nenek. Marah Alvaro. Jaga ucapan kamu Alvaro, saya nenek kamu, lancang sekali kamu meninggikan suara kamu kepada nenek. Pekik Nek Marta. Nen. Ucapan Alvaro tak jadi keluar karena elusan lembut di punggungnya dari sang istri. Sudah mas, ngak usah diladenin, ngak baik melawan nenek. Ujar Cindy dengan lembut mengelus punggung sang suami, agar emosi suaminya bisa turun. Alvaro tersenyum lembut dan membelai kepala sang istri di depan semua orang, membuat hati Laras dan nenek Marta memenas. Ini semua gara-gara kau perempuan udik, tak tahu diri, ingat ya. Saya belum menerima kamu dan tidak akan pernah menerima kamu sebagai cucu menantu saya. Cucu menantu saya cuma Laras seorang. Pekik sang nenek dan itu membuat Laras tersenyum puas dan membusungkan dadanya. Membuat Cindy terlonjak kaget, mendengar suara lantang Nek Marta, yang berdiri di sampingnya, tentu saja membuat Alvaro naik pitam melihat sang istri terjengkit kaget, ulah suara sang nenek. Istri saya tidak butuh Anda terima atau tidak. Di sini saya sendiri yang memilih wanita yang pantas untuk bersanding dengan saya. Apa kata nenek barusan, wanita udik. Apa tidak salah Andalah yang dari dusun? Dan ingat mami saya cuma anak tiri Anda oke? Dan jangan berasa sok jadi nenek kandung. Cibir Alvaro. Dek. Nenek Marta tersentak kaget mendengar ucapan Alvaro itu. Dia tidak menyangka kalau Alvaro tahu kalau dia hanya nenek tiri Alvaro. Nggak usah kaget, saya sudah tahu kebusukan Anda dari dulu, tapi tenang saja, mami saya belum tahu siapa Anda, sekali lagi Anda membuat ulah, saya pastikan mami saya tahu siapa Anda sebenarnya, dan saya pastikan semua fasilitas mewah yang Anda pakai saat ini tidak bisa Anda nikmati lagi, jadi. Sebelum itu terjadi, pergilah dari hidup kami, atau Anda ingin semua orang tahu siapa Anda sebenarnya. Tekan Alvaro dan dengan mata yang menusuk melihat Nek Marta. Nek Marta hanya mampu terdiam tak tahu mau bicara apa lagi, dia sungguh sok tak menyangka Alvaro bisa tahu siapa dia. Pergilah, bawa ulat bulu itu bersama Anda. Dan jangan pernah coba-coba menemui saya dan istri saya lagi. Usir Alvaro. Mau tak mau Nek Marta meninggalkan ruangan Alvaro dan diikuti oleh Laras dari belakang. Dia juga takut melihat wajah marah Alvaro. Hais. Kenapa banyak sekali si pengganggu di hidup kita? Keluh Alex menghempaskan pantatnya di sofa empuk, sepeninggal Nek Marta dan Laras pergi. Namanya juga cowok ganteng dan kaya raya, perempuan mana yang ngak mau sama kita? Sombong Alvaro. Aku ngak tuh, kamu yang kejar-kejar. Sahut Cindy. Iya, kecuali kamu sayang, aku yang ngejar kamu dan aku yang maksa kamu nikah sama aku.
Sahut Alvaro menarik sang istri duduk di dekatnya. Bab 44. Maaf ya sayang, gara-gara nenekku, kamu harus menderita seperti ini. Ucap Alvaro menatap sendu sang istri. Tidak mas, aku nggak menderita kok, aku sangat beruntung menikah denganmu, kamu selalu melindungi aku, mami papi dan adik-adik kamu juga sayang sama aku, mereka nggak pernah membenciku, bahkan oma dan opa juga sayang sama aku, kalau cuma nenek aku nggak masalah. Cengir Cindy yang tidak mau membuat suaminya sedih. Makasih sayang, kamu sudah mau hidup bersama mas. Sahut Alvaro memeluk Cindy dan melupakan sepasang manusia di sana. Kami disuruh datang ke sini hanya untuk melihat keuuan kalian, buang-buang waktu saja, ayo sayang, kita lakukan hal lebih dari mereka, ngabisin waktu kita saja. Sewot Alex. Hehehe. Sorry, gue kira tadi patung. Kekeh Alvaro. Alex hanya menatap jengah kepada arah Alvaro. Abang nyuruh kami ke sini ada apa sih? Akhirnya Arimbi ikut turun tangan. Iya hampir lupa. Alvaro langsung menepuk jidatnya. Abang mau ngajak kalian liburan dalam waktu dekat ini, apa kalian ada waktu? Tanya Alvaro. Kapan? Biar disesuaikan sama jadwal aku dan Arimbi. Alex langsung menyambut baik permintaan Alvaro, rasanya memang mereka butuh liburan sesaat di balik kesibukannya akhir-akhir ini, apalagi semenjak pulang dari bulan madu, dia benar-benar tidak ada waktu berlibur, bahkan tidur pun tak jarang mereka tidur di kantor, dia juga kasihan sama sang istri, takut istrinya bosan dan butuh liburan. Gimana sama Arimbi? Tanya Alvaro yang tak mau hanya pendapat dari Alex, karena sang adik juga sangat sibuk di rumah sakit. Aku sih ayo aja, asal bisa disesuaikan sama cutiku, kita mau libur berapa hari dan kapan? Biar aku bisa ngajuin cuti jauh-jauh hari, dan aku nggak ambil operasi. Jawab Arimbi, rasanya dia memang butuh liburan untuk sesaat. Baiklah, kalau gitu kita ambil minggu depan aja, kita liburan 1 minggu gimana? Tanya Alvaro. Oke, jawab Alex. Tapi ngomong-ngomong kita mau liburan kemana dulu ini? Tanya Cindy. Ke negara suami halumu sayang, jawab Alvaro sambil mengusap kepala sang istri. Serius? Pekik dua wanita kesayangan Alvaro itu. Apa yang ngak buat kalian, wanita-wanita hebatku ini? Ujar Alvaro tersenyum senang, melihat kedua wanita itu bahagia. Makasih mas, makasih bang. Ucap kedua wanita itu sambil memeluk Alvaro. Sama-sama, apapun untuk membahagiakan kalian, akan aku lakukan. Ucap Alvaro lagi, membuat kedua gadis itu meleleh. Abang yang terbaik. Puji Arimbi. Sayang, jangan peluk-peluk laki-laki lain. Ucap Alex sambil memisahkan Arimbi dari Alvaro, membuat Alvaro menatap jengah ke arah Alex yang cemburuan itu. Jadi mau liburan aku nggak diajak. Rajuk Vania merajuk, adik bontot Alvaro yang masih duduk di bangku kuliah semester 4 itu. Wah, iya, kakak melupakanmu. Goda Cindy kepada sang adik ipar. Kakak jahat, udah nggak sayang sama aku, Kak Rimbi juga gitu, sekarang jarang mau main sama aku kan jadi kesepian. Cibik gadis manis nan manja itu, namun jangan salah, manjanya hanya kedok semata, karena wanita-wanita Alvaro itu bukanlah wanita lemah, mereka mampu membabat abis 3 bodyguard berbadan besar dalam waktu 5 menit.
Bercanda sayang, kakak kamu itu hanya ingin menggoda kamu saja, kakak tahu minggu depan kamu libur, jadi kita akan liburan saat itu, kita akan liburan keluarga, mami dan papi juga ikut, semuanya ikut, kalian para wanitaku yang punya suami halu akan aku bawa ke negara suami halu kalian puas, kekeh Alvaro. Abang, aku padamu. Pekik Vania memeluk sang kakak. Terus kakak sudah pesan tiket? Tanya Vania. Jangan kayak orang susah dede, papi punya pesawat pribadi. Abang juga ada, kita bisa berangkat kapan aja, tanpa delay. Kekeh Alvaro. Nggak usah beli tiket, pakai pesawat pribadi kakak aja. Lontar Arimbi tanpa sadar. Iya aku lupa kau punya keluarga tajir, Kak Rimbi sekarang juga sudah jadi orang tajir melintir, dapat suami kaya ruayah, baik hati, penyayang pula, nanti aku mau cari yang kaya kalian berdua biar ngak insecure kalau kumpul. Kekeh Vania. Alvaro hanya menatap jengah kepada sang adik. Oh, iya bang, tadi aku lihat nenek sama si ulet bulu di luar, dia abis dari sini. Tanya Vania. Sahut Alvaro yang malas menimpali ucapan sang adik. Ngak tahu diri banget sih, sudah ditolak berkali-kali, ngak ada kapoknya tuh manusia muka badak. Kesal Vania, yang memang tidak suka dengan laras sang sok iye itu. Itu kok mami bisa-bisanya ya ngak bisa ngelawan nenek. Kesal Vania. Bukan gak bisa sayang, mami menghargai dia sebagai orang tua saja, jawab Cindy. Iya sih, mami kelewat baik jadi orang, andai mami tahu, si nenek rese itu mau ngejebak papi sama keponakannya gimana ya bang? Ujar Vania menatap kosong ke depan. Makanya mami jangan sampai tahu, dan karena itulah abang memberi kalian penjagaan dari jauh, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ingat. Kejahatan bisa terjadi dari orang terdekat juga. Ucap Alvaro. Vania mengangguk tanda mengerti. Sementara itu Nek Marta menggerutu sepanjang jalan. Sial, kenapa bocah tengik itu bisa tahu? Apa yang saya lakukan, ngak bisa dibiarkan ini, saya ngak mau mesin ATM menjauh dari saya. Gumam Nek Marta. Nek, gimana ini, kok susah banget sih dapatin Alvaro, aku udah ngak sabar ini menikah sama dia Nek. Rengek Laras. Diam dulu Laras, saya sedang pusing ini, lagian kamu juga sih, mendekati Alvaro saja ngak bisa, rayu ke apa ke, ini sudah lama dekat sama dia, tapi kamu ngak bisa ngeluluhin anak itu. Kesal Nek Marta. Nenek nyalahin aku mulu, kan nenek tahu sendiri Al itu ngak bisa didekatin, apalagi istri udiknya itu selalu nempel sama dia, tambah susah aku deketin dia. Keluh Laras. Makanya, kamu mikir harus ngelakuin apa, jangan tunggu perintah dulu, kapan perlu kamu tela, yang di depan Al, ide nenek-nenek itu benar-benar di luar nalar, bukan menasehati orang untuk tidak berbuat senonoh, lah ini malah memberi ide. Tahu ajaran nenek menyesatkan. Kesal Laras dan berjalan lebih dulu, meninggalkan Nek Marta. Hai, Laras, mau kemana kamu? Tungguin nenek. Panggil Nek Marta. Malas, nenek naik taksi aja, aku mau ketemu teman-temanku dulu. Acuh Linda. Dasar anak sialan, bisa-bisanya ninggalin saya sendirian di sini. Kesal sang nenek menatap punggung Laras yang semakin menjauh darinya. Bab 45. Sayang, kamu beneran gak mau berkunjung ke rumah keluarga angkatmu? Tanya Alex. Enggak kak, papa kemarin bilang gak usah datang ke rumah,
Kalau rindu sama papa biar papa saja yang datang nemuin aku. Papa males ribut melulu sama mama, kakak tahu sendiri kan kalau mama orangnya kayak gimana. Jawab Arimbi yang sedang memasak makan malam untuk mereka. Baiklah kalau begitu, kakak nggak mau loh kalau nanti kamu dikep anak nggak tahu diri sama angkat kamu itu. Kesal Alex yang memeluk sang istri dari belakang. Alex selalu seperti itu, selalu menempel seperti botol ketemu tutup susah untuk dipisahin. Kakak tenang aja, sudah biasa kok mama kayak gitu, jangan diambil hati, sekarang aku nggak akan diam aja, aku akan melawan sekarang. Jujur aku di sana cuma menumpang sesekali saja di rumah itu, dari tamat SMP aku suka nginap di tempat aku kerja, karena pulang terlalu malam, dan mereka pasti nggak izinin aku masuk rumah. Lagian yang peduli sama aku dari dulu cuma papa. Walau papa tak bisa menunjukkan kasih sayangnya terang-terangan sama aku, tapi papa suka kasih aku uang jajan, walau tidak sering. Kakak tahu sendiri kalau mama itu gimana kalau tahu papa punya uang. Paling papa kasih aku uang saat dia dapat bonus, atau abis lembur, baru bisa kasih aku uang jajan. Itu pun kalau tidak ketahuan sama Kak Bella. Kalau ketahuan ya zong, diambil sama dia, tutur Arimbi. Ya Allah, kasihan banget kamu sayang. Ujar Alex memeluk erat sang istri. Nggak apa, kalau bukan perlakuan mereka seperti itu sama aku, belum tentu aku akan berhasil seperti sekarang dan belum tentu juga kita akan bertemu. Ucap Arimbi. Iya kamu benar sayang, sahut Alex membenarkan ucapan sang istri. Oh iya kak, mumpung kakak tanya sama aku tentang papa, apa aku boleh bukain papa usaha kecil-kecilan kak? Aku kasihan papa sekarang sudah tua, tapi masih harus banting tulang. Pinta Arimbi hati-hati, dia takut suaminya itu akan marah. Lakukanlah sayang, biar bagaimanapun, dia orang yang sudah membesarkan kamu, walau perlakuan mereka kurang baik, namun tetap saja kamu bisa seperti ini, tanpa perhatian mereka juga. Nggak mungkin seorang bayi bisa cari makan sendiri, walau mama dan kakak kamu jahat sama kamu, tapi papa kamu memperlakukan kamu seperti anak kandungnya. Kakak izinkan kamu memberi bantuan sama papa, tapi ingat, kakak nggak mau kamu diporotin sama mama dan Bella. Tekan Alex yang tidak suka dengan kelakuan kedua wanita itu, maka dari itu Alex tidak pernah memberi uang lebih kepada Bella saat itu, dia memberikan kepada papa mertuanya, lain kepada Arimbi. Baru sah jadi istri Alex saja Arimbi sudah mendapatkan black car dan dibelikan jet pribadi sekarang lagi dibangunkan rumah impian mereka. Kalau Bella tahu tenta semua itu, bisa makin meradang Bella sama Arimbi. Siap suamiku. Ujar Arimbi memberi hormat ala-ala tentara. Emang kamu mau bukain usaha apa sayang? Tanya Alex yang ingat mertuanya itu juga mulai kurang sehat. Belum tahu kak, ini masih dipikirin. Sahut Arimbi. Kalau nggak salah kan papa punya tanah kosong di depan jalan ya? Itu di sana juga lagi bikin kampus baru. Gimana kalau kita bikinkan kos-kosan saja buat bapak, dan di depan dibuat laundry coin gitu, gimana menurut kamu sayang? Tiba-tiba ide itu datang di kepala Alex. Bagus sih kak, cuma uang aku nggak cukup untuk itu. Keluh Arimbi. Hei. Kamu lupa siapa suami kamu Asal kamu setuju, kakak yang akan mengerjakannya. Ucap Alex mencolek hidup mancung sang istri. Kakak serius? Itu biayanya nggak sedikit loh kak. Pekik Arimbi tidak percaya. Serius sayang? Apa sih yang ngak buat kamu, asalkan kamu senang. Ucap Alex mengecup singkat bibir manis sang istri. Makasih kak, kamu sudah mau membantu aku, dan ngertiin aku. Ujar Arimbi memeluk sang suami.
Sama-sama sayang, tapi ini ngak gratis loh. Bisik Alex di kuping Arimbi. Is. Ngak ikhlas banget sih, ngak mau rugi. Cibik Arimbi yang tahu kemana arah pembicaraan sang suami, yang mau dilayani. Oh, tentu saja tidak sayang, suamimu ini seorang pebisnis, harus memperhitungkan untung rugi di setiap tindakan. Keke Alex sambil mengelus pipi mulus sang istri. Iyas. Tangannya tolong dikondisikan kak, omel sang istri. Tidak bisa, kita piano di sini ya, kakak pengen pengalaman baru. Bisik Alex mengangkat sang distrik ke atas meh makan, dan langsung OTW. Itulah mengapa Alex lebih suka tinggal berdua sama sang istri, dia ingin bebas melakukan hal-hal yang di luar Nurul, tanpa ada gangguan dari siapapun, makanya pembantunya hanya datang saat mereka tidak ada di apartemen. Alex yang memerintah seperti itu, bahkan di rumah baru mereka pun, Alex juga memisahkan tempat tinggal para pelayan, dia sengaja membuat rumah kecil di belakang rumah besar mereka, sebagai tempat tinggal para pelayan dan juga para penjaga di rumah itu, masuk ke rumah besar hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Alex sudah mengatur itu semuanya, tanpa Arimbi tahu sedikit pun. Sementara Arimbi dan Alex menghabiskan waktu bersenang-senang di apartemen mereka, di rumah besar Alvaro terjadi persitenggangan Marta dan Mami Alvaro. Luna, kamu kenapa sih? Nggak becus banget cariin Alvaro istri. Kenapa harus wanita kampungan itu kamu restui menikah dengan Alvaro? Dia ngak pantas untuk Alvaro. Marah Nek Marta dengan bengisnya. Mama berhentilah ikut campur dengan urusan anak-anakku. Suami aku saja nggak pernah mempermasalahkan siapa jodoh anak-anakku. Yang penting anak kami bahagia. Bahkan mertuaku juga tidak mempermasalahkannya. Kenapa mama yang ribut sih? Mama nggak ada hak untuk itu. Sarkas Mama Luna yang sudah mulai muak dengan tingkah ibu tirinya itu. Kamu ini dikasih tahu malah marah. Bodoh kamu bodoh, bisa-bisanya kamu diatur sama anak, mana dapatnya nggak sederajat pula dengan keluarga kita. Sewot Nek Marta. Emang derajat mama apa? Emang mama dari keluarga mana? Jangan sok-sokan mandang kasta, secara mama sendiri juga cuma orang kampung, anak buruh teh, yang diangkat derajatnya sama papa aku. Sarkas Mama Luna, mengingatkan siapa diri Nek Marta sesungguhnya. Mendengar ucapan pedas dari anak sambungnya itu, Nek Marta langsung bungkam, tak tahu mau bicara apa lagi, apa yang dikatakan sama Mama Luna memang benar adanya. Sial perempuan ini, bisa-bisanya dia mengungkit-ungkit masa lalu sialan saya, awas saja kau perempuan sialan, setelah keponakan saya berhasil mendapatkan suami kamu, aku pastikan kamu akan berada di tempat yang pernah aku rasakan, itu yang pantas untuk kamu, dan aku pastikan laras bersanding dengan Alvaro biar mampus kamu sialan, cukup sudah saya menunggu kamu hancur selama ini, akan tetapi kenapa kamu semakin kuat saja, dan kenapa setiap rencana saya tidak ada yang berhasil. Gumam Nek Marta menatap kesal kepada Mama Luna. Sudahlah Ma, ngak usah mikir yang aneh-aneh, dan saya pastikan, perbuatan jahat Mama itu ngak akan terjadi, besok silahkan tinggalkan rumah ini, karena mertua saya akan datang dari luar negeri, ujar Mama Luna yang sudah malas dengan Mama sambungnya. Hi-3. Apa kamu mengusir mamamu ini? Pekik Nek Marta tidak terima, enak saja dia disuruh pulang ke kampung, rencananya belum terlaksana. Aku tidak mengusir mama, tapi kalau mama mau dimaki dan dihina mertua aku, ya silahkan saja tinggal di sini, saya sih be aja, sahut Mama Luna santai, mertua Mama Luna memang tidak pernah memperlakukan Nek Marta dengan baik, karena dia tahu wanita itu sangat licik,
Dan dia juga tahu kalau anaknya pernah dijebak oleh Nek Marta, tapi berhasil digagalkan oleh anak buah Alvaro. Cuma Mama Luna seoranglah yang tidak tahu perbuatan Mama sambungnya itu. Nek Marta tertegun mendengar ucapan Mama Luna. Benar kalau mertua Mama Luna datang, abis dia diketusin oleh wanita paruh baya itu, apalagi ada Laras yang ikut bersamanya, bisa-bisa dia tidak akan bisa lagi menginjakan kaki di rumah bak istana itu. Secara nenek Alvaro itu sangat menyayangi Mama Lena dan juga Cindy istri Alvaro.